Di dalam bela diri itu keras butuh lur. Latihan keras itu butuh. Namanya bela diri ya. Tapi kerasnya itu yang terarah. Ya. Kerasnya itu yang melatih. Ada juga orang latih keras-keras aja, kerasnya cedera. Tanpa tahu maksudnya kemana keras ini. Nah ini yang nggak boleh. Latihan keras itu penting. Tapi kerasnya mendidik. Kerasnya terarah. Orang ekstra itu ya harus keras. Tapi tidak ngawur lur. Jadi bedakan bahasa keras dengan ngawur. Kita sebagai pelatih itu terlihat keras ya harus. Tapi juga tahu batasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW dan subscriber Denny WW, di video kali ini saya akan membahas lagi yang dimana ada request lagi nih pembahasannya dari channel YouTube Zainal Hasan Syah. Assalamualaikum, salam persaudaraan Mas. Izin bertanya Mas, bagaimana menurut Mas Denny tentang beberapa warga yang datang ke latihan bertamu tiba-tiba izin mengambil instruksi kepelatihan, minta jatah melatih, melakukan gerakan Ashdower yang keras kepada siswa-siswa, bahkan ada warga yang tidak permisi langsung menggerakkan melatih siswa. Gimana pendapat dan cara menanggulangi hal tersebut? Terima kasih, salam persaudaraan. Ini sering terjadi ya, dan ini juga menarik untuk dibahas ya, yang dimana requestnya dari Mas Zainal ya. Bagus ini Mas, pertanyaan yang bagus, dan jawaban ini juga dari saya pribadi ya. Mungkin buat dulur boleh berkomentar di bawah bagaimana tanggapan kalian ketika ada warga yang tiba-tiba datang langsung minta instruksi mengambil alih siswa di warga pendatang lur. Nah ini kasus ya. Jadi bisa jadi yang datang itu dari beda ranting, bisa jadi yang datang itu dari cabang lain yang tidak kita kenal ya. Kalau dari saya pribadi ya, saya tidak pernah mengizinkan warga pendatang untuk langsung memegang siswa saya, kecuali saya yang memberi arahan dulu misalkan, karena yang tahu siswa kita adalah kita, kondisinya bagaimana ya, mungkin ada yang sakit, karena nggak semua siswa itu bisa kita tembak ratakan lur. Makanya di setiap latihan kita tanya dulu, ada yang sakit nggak, kan yang tahu kondisi siswanya ya pelatihnya. Takutnya ketika terjadi apa-apa, ketika warga yang datang langsung megang, ngelatih keras, langsung kasih Ashdower yang keras ya, terjadi apa-apa, yang bertanggung jawab tetap pelatih tetapnya, pelatih rayonnya atau pelatih rantingnya. Nah, di sini ada pelatih juga ya. Ketika kita pendatang ya, jangan langsung kita memegang latihan di tempat tersebut, kecuali diminta oleh warga di sana ya. Beda konteksnya ketika misalkan ada warga datangan, saya bilang, Mas, kasih arahan dong ke siswa saya biar mereka tahu juga ketika latihan warga yang berbeda begini, tapi tolong tetap dijaga ya, jangan sampai mereka ada cedera kayak gitu ya. Karena takutnya ketika ada warga pendatang langsung tiba-tiba ngasih Ashdower yang keras, nanti langsung main sikat aja, main keras-keras aja. Di dalam bela diri itu keras butuh lur. Latihan keras itu butuh. Namanya bela diri ya. Tapi kerasnya itu yang terarah ya. Kerasnya itu yang melatih. Ada juga orang latih keras-keras aja, kerasnya cedera. Tanpa tahu maksudnya kemana keras ini. Nah ini yang nggak boleh. Latihan keras itu penting. Tapi kerasnya mendidik. Kerasnya terarah. Orang ekstra itu ya harus keras, tapi tidak ngawur lur. Jadi bedakan bahasa keras dengan ngawur. Yang ngawur itu mungkin pada saat mukul-mukul aja tanpa tahu titik patahnya misalkan ya. Kuda-kuda tengah dipukul langsung ke ulu hati, ya senep, sakit ya. Ketika kita mukul ya pukul arah perut, kan sering dikasih arahan, dia tarik nafas, tahan di perut, pukul perutnya
Ya jangan dek tarik nafas tahan di perut, yang dipukul ulu hati ya senep. Jujur kita aja yang sekelas atlet ya, yang terlatih, ketika dipukul perut ketika dipukul ulu hati ya tetap senep lur, tetap sakit ya. Petinju aja mungkin yang sering tinju, ketika kena ulu hati tetap sakit juga. Jadi ketika kita ngelatih keras, kita tahu arahnya keras ini kemana ya. Jangan asal-asal main tendang aja nggak tahu belakangnya ada batu atau apa. Makanya kita sebagai pelatih itu terlihat keras ya harus, tapi juga tahu batasan. Keras tadi jangan sampai menempelin kepala ya. Keras wajib, keras itu harus dibela diri, tapi terarah. Nah ini yang harus di garis bawah ya. Nah balik lagi ke pertanyaan tadi, ketika ngelatih ada warga tiba-tiba megang langsung, ya saran saya sih ditegur baik-baik, Mas, tapi jangan sampai beliau tersinggung ya. Kita juga sebagai warga Esa Ternate, yang harus kita tanamkan sama diri kita adalah ketika kita bertamu ke tempat lain, jangan langsung kita yang mengambil alih lur, kecuali kita yang diminta untuk melatih. Nah ini beda konteksnya. Ini bisa dibilang adab ngelatih juga ya. Kemarin saya sudah membahas tata cara ngelatih Esa Ternate yang menggunakan sakral yang baik sesuai ADART. Nah ini cara ngelatihnya sekarang. Kita tidak bisa ketika pendatang tiba-tiba langsung memegang suatu tempat latihan ya, kayak bisa loh. Mungkin untuk para warganya bisa dikasih tahu secara baik-baik, dan juga jangan sampai ketika kita memberi tahu dulur kita, warga kita sampai tersinggung. Dan juga kita juga sadar diri loh ketika kita pendatang, jangan langsung ngambil alih. Ketika warganya juga memberi arahan kepada kita, kita jangan tersinggung karena itu bukan ranting kita, bukan rayon kita ya. Nah ini ada lagi kasusnya lur. Sekarang kasus baru, ketika saya lewat ya, saya warga Esa Ternate, melihat ada siswa-siswa nih mau latihan di suatu tempat, mungkin lagi lewat. Pada saat itu di sana warganya belum datang atau berhalangan semua, anggap saja ya. Jadi siswanya itu berkeliaran di situ. Nah, apakah boleh kita mengambil alih latihan? Kalau dari saya pribadi sih, jangan langsung diambil alih latihan loh. Mungkin kita bisa perkenalkan diri dulu. Kan siswa di sana nggak tahu. Bahkan mungkin warga-warga di sana ketika kita pendatang juga nggak tahu kita warga beneran atau bukan. Bisa jadi warga gadungan. Apa anak sini sayang, baru bangun, sini sayang. Oh, kenapa? Nyari api ya? Sini sayang. Oh, baru bangun lur. Ini saya buatnya video ini pagi nih, pagi buatnya. Oh ya. Nah ketika kita datang, warganya nggak ada, tinggal siswanya saja di sana. Ya, anggap saja warganya tidak datang karena ada halangan semua. Ya, saran saya ketika kita sebagai pendatang, kita menunggu dulu. Ya, warganya datang nggak? Kalau memang nggak datang, ya sudah, kalian memperkenalkan diri kepada siswa. Kalau kalian tuh adalah warga dari sini-sini, jangan langsung mengambil alih untuk latihan. Bisa sharing-sharing, bisa tanya jawab juga sama siswa di sana. Jadi ketika kita bertemu tempat latihan, nggak mesti harus langsung melatih. Bisa jadi kita sharing-sharing, saling kasih arahan, mungkin gitu ya, perkenalan diri. Kalau di tempat saya latihannya kayak gini deh, kalau di sini gimana sih? Tapi kalau latihan ajaran Esa Ternate tidak jauh berbeda. Yang berbeda mungkin pada saat asdowernya. Nah, asdowernya mungkin ada yang ngawur, ada yang mengerti. Ya karena kalau keras yang ngawur itu membahayakan, bukan membuat siswa Esa Ternate menjadi jadi lebih bagus ya. Ya mungkin ini tanggapan saya pribadi ya. Bagaimana menurut kalian, tanggapan kalian ketika ada warga yang datang langsung mengambil alih? Ya, kalau dari saran saya pribadi ya, kita sadar diri ya, jangan kita pendatang langsung tiba-tiba megang suatu tempat, yaitu namanya nggak sopan.
apalagi nggak izin. Itu nggak boleh, kecuali memang disuruh. Ibaratnya kita bertamu lur, bertamu ke rumah orang, tiba-tiba kita langsung masuk aja ke kamarnya tidur ya, tiba-tiba langsung makan aja tanpa disuruh, kan namanya nggak sopan. Ya sama aja seperti kita datang ke tempat latihan, walaupun itu organisasi kita. Sama aja nih, saya ketika ada dulur saya atau keponakan saya, ketika saya datang ke rumah keponakan saya, ya langsung aja makan, langsung aja tidur, langsung minta cuciin baju, ya nggak bisa seperti itu, kan nggak sopan. Walaupun dia saudara kita, ya tetap ada adabnya. Apalagi sampai melatihnya itu ngawur sampai ada cedera, itu kan fatal. Dan yang bertanggung jawab di sana tetap pelatih setempat, ya. Nanti yang para pendatang sudah melatih pergi kan kita nggak tahu, apalagi misalkan dia warganya memang kita baru kenal. Baru kenal ya, mungkin sama warga ketika saling bicara, saling tanya-tanya akan tahu ini warga beneran atau tidak. Kalau memang ini warga beneran ya tetap tidak bisa seenaknya ngelatih ke tempat pendatangnya lur. Ya mungkin itu saja ya, semoga ini bisa menjadi sharing-sharing sih ya. Ini pendapat saya pribadi, dan bagaimana pendapat kalian? Kita sharing-sharing untuk menjadi lebih baik lagi, dan sharing-sharing ini juga menambah wawasan bagi saya pribadi lur. Oke, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye bye.